Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata alal khair wa nasihata al muslimin min afdalil qarabati wa ahamil muhannati fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa yasa'u mu'minan ayyatrukal jum'ata min ghairi uzrin wa huwa yasma'u qaulallahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikhwani ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Berkat taufik dan inayahnya Allah pertemukan kembali di saat dan tempat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan salah satu Ashhurul Hurum dan mendekati daripada bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan pada umur dan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur. Sebelum dilanjutkan, tidak melupakan untuk selalu bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap nanti yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk memudahkan memahami taklim kita berikutnya ini, tidak lain adalah berkenaan tentang tasdidat, ancaman-ancaman peringatan baik langsung dari Allah dan melalui hadis Nabi SAW bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Ini penting. Sampai-sampai Nabi berkeinginan untuk dijadikan pada waktu saat itu salah seorang di antara sahabatnya untuk mengimami, dan Nabi berkeliling di mana tempat yang jika ada di situ seorang laki-laki mukallaf dan tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka akan dibakar rumahnya. Nah, ini menunjukkan sebagian kaul mazhab itu wajib sholat berjamaah, apalagi sholat Jum'ah yang kita lakukan setiap satu Jum'ah sekali pada yaumul Jum'ah. Maka dikatakan orang yang menyalahi daripada sholat berjamaah dan sholat Jum'ah, di samping ada tasdid alaih bitarki a'zam, tidaklah orang meninggalkan sholat Jum'ah apalagi 3 kali berturut-turut, melainkan Allah telah cap dalam hatinya itu dan telah tertutup daripada hatinya. Bagaimana kalau ada seorang mukmin salat malamnya rajin, puasa siangnya rajin, tetapi dia tidak hadir, tidak melaksanakan salat Jumat dan berjamaah, maka kata Nabi, huwa finnar, masuk neraka. Berat gak? Kita dengar ada sebagian kelompok itu malah mengabaikan salat Jumat, nggak apa-apa. Tidaklah meninggalkan orang-orang yang salat tanda-tanda melainkan orang itu munafik. Ya. Iza qamu ila salati qamu qul salam
Tanda-tanda seseorang itu punya penyakit munafik itu kalau mau sholat berat banget, entar dulu, entar dulu, entar dulu. Itu tanda-tanda munafik. Tapi kalau urusan duit getol, ya punya handphone langsung bangun. Tapi kalau giliran sholat berat banget, lawan, usahakan. Maka dikatakan kelanjutnya walai saya mu'minan ayyatrukal jum'ah min ghairi uzrin, dan tidak ada keluasan peluang bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sholat Jum'ah tanpa uzur. Sedangkan dia dan kita tahu peringat Allah mendengar dalam firman-Nya, wa huwa yasma'u qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dalam salat Jumat kita tahu, pernah mungkin baca, kita mendengar, dilihat ini rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya sekedar simbol, suatu ucapan bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Kadang-kadang kita ada suatu anjuran atau himbauan atau larangan atau perintah, kita cuma baca doang, tapi kita nggak abaikan, nggak peduli. Ya karena pengurus RT atau wilayah setempat udah bingung nih masalah mengatasi sampah, sampai diberikan peringatan, dilarang buang sampah di sini. Tetap aja memang nggak dibuang sampah di situ, cuma di sampingnya dibuang. Pas di merek kagak dibuang, cuma di sampingnya dibuang. Atau nggak buang pada waktu saat diawasi, ntar nggak ada pengawasnya, buang lagi itu sampah. Kita sering baca firman Allah, ini benar-benar keras, ini benar-benar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Langsung mencoba, ya wahai orang-orang yang beriman, izanu dia apabila diserukan, ada panggilan melalui muazin les salati untuk salat Jumat min yaumil jum'ati fas'au, maka kalian hendaklah bersegera, bergegas. Ini fi'il amr. Kalau sudah penekanan yang dalam ayat Al-Quran menggunakan fi'il amr, perintah, itu wajib hukumnya. Udah lagi kagak ada toleran, nggak ada lagi itu tanya-tanya, alasan, pas'au, usaha, sungguh-sungguh, ila zikrillah, untuk zikril kepada Allah. Betapa dan bagaimanapun kalian sibuk, ya urusan dunia, wazarul bai', tinggalkan semuanya itu. Yang lagi ngantor, kantornya tinggalin. Kalau udah waktunya Jumat, nelayan harus sholat Jumat, petani tinggalkan sawah dan ladangnya, yang bekerja, yang berniaga, tutup ya tokonya. Zalikum khairul lakum, sungguh itu akan menjadikan baik buat kalian. Sedikit waktu yang kalian gunakan pada waktu saat akan dilaksanakan sholat Jumat jauh lebih baik dari segalanya yang kalian usahakan menghabiskan waktu begitu banyak untuk mencari dunia. Cuman kita lebih tidak tertarik seruan Allah dibandingkan propaganda promosi para produk-produk barang-barang dagangan. Ya, kita lebih tertarik. Ya cuman ada juga ini salah satu pedagang, kalau Pak Ustadz, aneh ya kalau udah waktu sholat, baik mau sholat khususnya Jumat, ramai banget itu yang beli. Ada aja urusan yang penting, urusan dunia. Kalau giliran mau sholat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang akan memberikan, khususnya itu orang muni, menjadikan perhatian khusus tentang ibadah ini, sholat Jum'ah dan sholat jamaah, karena mereka berpengetahuan in kuntum ta'lamun. Memang gara-gara kita kurang yakin dan kita kurang tahu, itu yang menyebabkan kita lalai dari hal ini. Ya kalau udah urusannya kagak tahu, bahaya pun di hadapan kita tenang-tenang saja. Coba, pernahkah kita punya pengalaman kalau seandainya kita berada di suatu tempat itu rawan karena banyak binatang buas,
kita nggak tahu, kita leluasa aja datang atau berada di tempat itu. Setelah kembali tanya, kau dari mana? Sama orang kamu sekitar, dari tempat ini. Masya Allah, itu orang kamu pada kaget, untung aja inti selamat. Kenapa? Baru aja kemarin itu diterkam buaya. Itu ada salah satu daerah, itu daerah Jambi, itu di dekat Taman Raja. Nggak jauh di situ ada sungai besar. Saya sih sudah tahu, cuman salah satu itu Habib Bagir pernah diundang ke sana karena dilihat sungai airnya bagus, cakep nih. Biasanya kalau orang ke perkotaan, khususnya Jakarta, kalau ke daerah dilihat itu, ya udara yang segar, dilihat sungai itu air benih udah pengen nyebur aja, pengen berendam aja, pengen mandi, nggak kayak tanya tuh mandi aja tuh. Setelah itu teriak orang kampung, beb, naik beb, naik beb, apa enak nih adem, naik. Khawatir. Setelah naik kenapa ditanya? Ya, tahu nggak beb? Di situ banyak buahnya. Beberapa hari yang lalu ada korban. Masya Allah, karena nggak tahu leluasa. Ya, walaupun terancam keselamatannya karena kagak tahu, in kuntum ta'lamun. Nah, ancaman Allah kita abaikan, kita nggak tahu bahayanya kalau kita tinggalkan daripada sholat Jumat dan sholat jamaah. Kalau kita tahu in kuntum ta'lamun, pasti kita prioritaskan, kita utamakan. Tinggalkan segala sesuatu, wazarul bai' in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, karena kagak tahu. Padahal tahu ini Habib mau sholat Jumat. Ini salah satu alumni, kenapa kamu kagak saya tahu bahwa sungai itu ada binatang buasnya, ada buayanya? Enggak apa-apa Beb, kan Mbak Habib zuriyahnya Nabi, enggak bakalan dimakan sama buaya. Itu jangan segala macam. Ada juga kalau dimakan, ya, dimakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seperti itulah, ya. Kita nggak tahu, kalau tahu nggak ketipu. Ya. Kalau nggak tahu, karena kalau tahu jadi ketipu. Anak nggak tahu, benar-benar anak ketipu. Karena nggak tahu, kalau tahu sih nggak ketipu. Ya. Kalau kita tahu itu bahaya di depannya, ini harus kita banyak tahu tentang rambu-rambu Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan segalanya, in kuntum ta'lamun. Sehingga ini akan menjadikan jawaban buat kita kalau terjadi di tengah masyarakat. Suma'inna katana agnawaman. Mendalami Imam Said al-Habib Abdullah tentang masalah ini, apabila kau saksikan ketemu satu kaum komunitas orang mukmin muslim, mereka mengaku yad'un al-Islam, mereka mengaku orang mukmin Islam yang baik. Wa yasma'una kalam Allah, dia tahu akan firman Allah ini, ya. Dalam surat Al-Jum'ah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, sampai ini akhir ayat, dia tahu. Dan juga dia tahu peringatan wa kalama rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yatahallafuna 'anil jum'ah bighairi iznin. Mereka meninggalkan salat Jum'ah tanpa uzur. Ya. Mungkin kita tahu ada sebagian ini akwaman kaum, baik itu siapa dan bagaimana, kalau Jumat itu nggak apa-apa, nggak sholat Jumat. Ada ya, saya nggak sebutkan, ada sekelompok kayak itu, tapi mengaku dia ya daunah Islam, saya orang muslim, orang mukmin nih, yang benar nih, ini alasannya begini. Lah kalau kita nggak tahu, kita benerin juga. Sering banyak ngobrol, ketemu sama mereka, mungkin tertarik juga. Nah ini jawabannya. Mereka tidak mempunyai alasan bighairi uzin wala atau mempunyai bukti alasan berdalil, tapi dalilnya fasid, cuman kita nggak paham, meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan nggak sholat Jumat, nggak apa-apa, dengan dalil bi uzrin fasidin, uzurnya rusak, salah, layas, yang tidak sah menurut syariat, kaunuhu uzran, itu jadikan alasan untuk tidak atau meninggalkan sholat Jum'ah. Indallahi wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan tasqutu, gugur kewajiban al-faraidu, kewajiban-kewajiban yang lazim. Jadi berapa banyak orang, ya sekelompok, bahkan ada
memberikan kebolehan itu bergaul laki-laki dengan perempuan secara bebas. Kita nggak tahu gimana, ada yang boleh ini, boleh itu ini, dan lain sebagainya. Jangankan demikian, ada seseorang itu mengaku bahwa itu wakil Nabi, ada yang mengaku itu adalah utusan Allah, dia jadi Nabi, ada yang mengaku dia malaikat, macam-macam. Tapi belum ada seseorang ngaku dia iblisnya pada zaman Nabi Adam. Enggak ada. Wakad aslafna annal uzlal murakhasa fi ta'til Jumat. Memang ada rukhsah, dispensasi, keringanan untuk tidak melakukan salat Jumat, yaitu wa huwa allazi la yumkinul hudur ma'ahu, yang tidak memungkinkan dia dapat hadir melaksanakan Jumat dengan alasan kesulitan yang berat. Wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidatin, atau dengan kesulitan yang berat, sakitnya udah payah, kagak mungkin di ruang ICU, atau perjalanan menuju untuk sholat pada waktu saat itu terjadi gempa dan lain sebagainya, bencana yang kagak mungkin, ya secara adat ini tidak mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau waktu saat COVID kita akal-akalin bisa juga sholat Jumat walaupun tidak secara terbuka, ya secara umum di masjid, tapi kita jangan meninggalkan sholat Jumat. Tapi alhamdulillah selama pandemi itu hampir boleh dikatakan tidak meninggalkan sholat Jum'ah walaupun tidak di masjid jami. Kita laksanakan sholat Jum'ah in amkana, semungkin-mungkinnya. Ya, semungkin-mungkinnya. Ya, kemarin waktu saat pandemi ada yang udah alhamdulillah pemerintah bilang, ente sholat Jum'ah nggak boleh, kita ikutin dong pemerintah. Mereka kan tuh baik, harus kita ikutin ya. Kita ikut apa? Kepada ulama wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah. Padahal dia malas. Di hatinya itu dia meninggalkannya. Kenapa? Karena kopi dia alasin. Lagi normal aja dia nggak sholat Jumat, pas dikasih begitu, nah ini enak. Bukan kamu sholat jamaah. Ya, kita jaga kesehatan itu juga wajib, penting, kita taat sama pemerintah. Ya bolehlah kita agak bijak sebagai seorang muslim, himbauan pemerintah itu kita dengarkan dan kita laksanakan. Tapi ada sesuatu apabila berbenturan yang lebih penting lagi, hendaklah in amkana, dengan saksama, semungkin meminimalisir daripada sesuatu bahaya yang gak memungkinkan. Tetap kita jaga jarak atau bagaimana, dan tapi salat Jumat tidak perlu ditinggalkan dengan cara sendiri. Walaupun tidak secara terbuka di masjid jami sebagaimana lazimnya, kita bisa laksanakan Jumat di tempat lain, ya, dengan cara-cara in amkana, belum dikatakan pabi masyakkatin saditatin, ya. Maka ada satu anjuran, bahkan bukan hanya sholat Jumat, ya, di situ diterangkan dalam ayat Al-Quran tentang yaitu bagaimana cara dikatakan sholatul haud, sholat dalam keadaan kondisi genting, ya, sebagaimana dalam keadaan perang atau lain sebagainya, itu masih disanjurkan sholat berjamaah dengan tata cara tersendiri, ya, walaupun tidak seluruh para jamaah yang mengikuti di belakang imam saf-safnya itu, tapi mereka membagi tugas berbeda. Sebagiannya itu safnya mengikuti sebagaimana tertibnya yang dilakukan oleh imam. Imam sujud, mereka sujud. Imam rukuk dan sampai selesai. Setelah berdiri, maka saf berikutnya mengikuti. Sampai sempurna satu rakaat, dan dilakukan silih berganti untuk menjaga kondisi keamanan. Takut-takut pada waktu saat itu terjadi serangan musuh secara mendadak, sehingga dapat mewaspadai tentang kejadian ini. Itu pun lagi perang tetap sholat jamaah. Nah kita lagi normal, cuman gara-gara ngantuk kagak sholat jamaah, ya. Wa inam kana fa musyawarin wa hadza min fil jum'ah aula. Kalau sholat jamaah aja secara adat wa yakadu yata'azzaru fil ada, apalagi sholat Jumat itu lebih alasan lebih utama, aula wa aula. Fala yatahallafu anha li ghairi uzrin sahih illa munafiqun murtab. Kalau ada yang meninggalkan, ya, sholat Jumat atau sholat jamaah dengan alasan tersendiri, melainkan dia adalah kelompok orang munafik yang murtad, yang melakukan suatu perbuatan dosa, ya, udah kagak ada lagi.
Lah sebab ayatnya jelas, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Mau diputar kemana bolak-balik dengan keilmuannya itu, sehingga dia menyatakan enggak sholat jamaah dan jum'ah pun kagak apa-apa. Boleh melaksanakan sholat dua ini dengan cara yang demikian. Tidaklah beralasan demikian illa munafiqun murtad. Kecuali pelaku-pelaku dosa, mereka orang-orang munafik. Enggak ada. Makanya kalau pelaku kejahatan itu mereka pelaku tindak kriminal dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian berdebat, dua-duanya debat. Ya. Nah, dia nggak mau disalahin. Nah, polisi pasti melakukan langkah-langkah investigasi, akan melangkah menjamin cari bukti-bukti ya yang menjadikan barang bukti bahwa dia melakukan suatu kesalahan, tapi dia berkelit. Ya. Nah begitu juga orang munafik. Nah kita nggak memahami tentang hal itu, sehingga wakat ahtahal akal, sungguh orang ini telah salah untuk memperoleh kebenaran. Hak, dia sudah keluar dari sesuatu yang jalan yang hak. Waharaja fi kiwi. Kenapa? Telah keluar dalam hatinya anwaru ta'zim. Ini kalau sudah kebijakan perintah Allah masih dipermasalahkan, berarti ini orang udah nggak hormatin lagi nih. Udah nggak ada takzimnya, di hatinya cahaya takzim, saya menghormati, mengagungkan daripada norma-norma Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang harus kita hormati, kita sebagai rakyat, bagaimana kita bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, yaitu kita hormati daripada ikon-ikon atau sesuatu tanda-tanda, yaitu kenegaraan seperti bendera, mata uang, ya itu nggak boleh dihinakan, kita letakkan sembarangan dan lain sebagainya. Nah kalau kita melakukan berarti kita sudah kurang takzim. Nah sekarang kita bakar tuh bendera, ya. Banyak bendera. Kalau bendera apa? Bendera-benderaan, ya. Bukan bendera merah putih, bukan. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah merah putih, ya kita viralkan, berarti kita sudah, yaitu tidak menghormati lagi kita berbangsa dan negara. Apalagi kalau kita melanggar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu menyatakan kharajat min qawlihi anwaru ta'zim lillahil azim wa li huquqir rabiyatil lati la izza lil abdi. Berarti orang itu sudah keluar, tidak melaksanakan hak-hak ketuhanan, kewajiban-kewajiban hamba yang harus dilakukan, yaitu ibadah kepada Allah. Yang mana kalau kita berkhidmat, beribadah, beramal, taat kepada Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan. Tidak ada kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan imma di dunia dan di akhirat kecuali kita taat kepada Allah. Ini perintah Allah dimain-mainin. Sedangkan dikatakan la izza, tidak ada kemuliaan, tidak ada lil abdi bagi seorang hamba kecuali dia memenuhi daripada hukukir rububiyah, wala syarafa lahu, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak mentakzimkan hukukillah, wala sa'adata, dan tidak ada yang dikatakan keselamatan orang yang tidak menghormati norma-norma agama, wala falah, dan tidak ada keberuntungan di dunia wal akhirah orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mempunyai ingin mendapatkan izzun wa syarafun wa sa'adatun wa falahun, kalau kita ingin mulia, bahagia, selamat dunia akhirat, illa fil qiyami biha, kecuali kita menegakkan, menjunjung tinggi daripada norma-norma agama, termasuk sholat Jum'ah dan berjamaah. Ini masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta lagi dimanjain dengan macam-macam hidangan hiburan-hiburan, ya. Mulai ada kunjungan nih besok, yaitu Indonesia melawan Argentina. Tiketnya berapa VIP-nya? 600.000 apa? 4 juta? 4 juta ya? 4 juta. Masih ada kagak?
habis. Padahal Messi-nya nggak datang. Ada lagi yang lebih spektakuler nanti apa dah? Ya, kul, Hah? Apa? Ada yang kul, apa? Hmm, kul apa? Coldplay. Ya. Itu tiketnya yang paling utama berapa? 11 juta ya. Yang paling murah nanti insya Allah malam Senin berikutnya bulan depan ya. Kalau pengen VIP depan nih 6 juta. Yang di belakang 500 bayarnya. Gratis aja pada mundur. Apalagi bayar. Padahal ini kalau kita lakukan lebih baik daripada kita bersedekah 1000 ontak atau 1000 sapi. Kalau kita duduk sesaat di majelis ilmu, nggak apa-apa. Saya ingin mendapatkan pahala ganjaran 1000 ontak, maka Ustadz saya kasih yang ngajar, karena itu sebab menjadikan saya dapat 1000 ontak. Saya kasih 1 sapi setiap kali ngajar, 1 jamaah. Ya, alhamdulillah, mimpi. Ya kalau orang ahlul masih yang kagak sholat ya, cuman hiburan dengan suaranya aja, itu kita berani mahalan. Bahkan kita siap untuk ditipu dengan lebih ditingkatkan melalui para brokernya yang jual tiket. Hadirin jamaah, itu lagi sajikan, belum lagi dengan Palestina sebelumnya, ntar ini ntar itu, laku ini. Kalau misalnya seandainya ada ulama termasuk ini, misalnya Abi Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, dan dia akan menggelar daripada takbir akbarnya di Istora Senayan, yang VIP yang paling dekat itu 11 juta, laku kagak kira-kira? Enggak laku ya. Di sini insya Allah ya kita malu kalau misalnya cuman hanya 1 petak kontrakan jamaah musola Tanzilul Huda, nggak kuat gotong rame-rame ya. Kalau misalnya nggak kuat juga bayar, nanti kita taruh ke Messi di situ, insya Allah pada mau bayar. Ya, nanti insya Allah mau si Tanzilul Huda tuh, siapa yang mau dekat mau tuh bayar, pada datang di situ bawa Messi. Nah itu yang dikatakan, padahal tidak ada kemuliaan, kebanggaan, kebahagiaan dunia akhirat kecuali orang yang menegakkan daripada illa fil qiyami biha wal mulazamah laha, dan melazimkan, memegang teguh dan menjalankan syariat Allah dan bermudawamah. Sekecil sebesar apapun kita muliakan, kita agungkan, kita junjung tinggi. Bahkan dikatakan bal la najata wala salamata lahu illa min azabil. Kalau orang ingin selamat, tidak ada jalan untuk menuju keselamatan dan kesuksesan daripada terhindar azab Allah, min azabillah wasahati, dan keburukan Allah, illa fil qiyam, kecuali kita menegakkan, memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk kita mengutamakan sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Itu salah satu daripada al-qiyam biha, yaitu bis sholat di Jum'ah wal jamaah wal muhafazata 'alaiha, dan kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai menjaga syariat Islam, berpegang teguh melaksanakan kewajiban kita dan menjauhkan larangnya, melebihi daripada urusan kita menjaga harta benda dunia yang kalau kita mati kita tinggalin itu semuanya. Itu kita tinggalin semua bantul. Kaifa yashhadu azal abdus. Kalau ada orang merasa hebat tuh Islamnya, merasa zuhud, tapi urusan begini ini diabaikan, sholat Jumat dan jamaah, jangan percaya. Tidak dikatakan zuhud hazal abdus, ini hamba yang tidak baik, bisa ada nafsi, menyatakan bahwa kebahagiaan untuk kebaikan dirinya dan keberuntungannya wa falahiha. Summa la yubali, kemudian tidak peduli tentang bihusraniha, tentang kerugian-kerugian dari pernyataan perbuatan yang dilakukan, mengabaikan atau melalaikan, meringankan tentang perhatian khusus salat Jumat dan jamaah. Sama saja dia telah mengantarkan dirinya ke dalam bihusraniha, kerugian, wahalakiha, dan kebinasannya. Lah bagaimana tidak? Ini hamba telah meninggalkan yatrukal hukuk Allah. Ini hamba telah meninggalkan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aujabahu alaihi, dan apa yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan. Ini apalagi kalau misalnya sudah Allah katakan fas'au ila zikrillah, enggak jelas itu, wazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dia dengar tapi enggak dijalanin. Saya contohkan awal tuh tadi
tahu ada peringatan yaitu dilarang buang sampah di sini, bener. Emang ini bandel juga, nggak dibuang selagi masih ada pengawas. Atau dibuang di sampingnya, pasti tegar, ente buang sampah, nggak lihat tulisannya. Kan di luar buang sampah di sini, nih di sini nih, bukan di situ. Maka anda buang di situ, bukan di sini. Ada aja berkelit tuh kalau orang-orang munafik tuh bisa ada aja alasannya. Ya untuk pembenaran, untuk memberikan keleluasan untuk dia melakukan maksiat, ada aja tuh alasannya. Ada, karena sudah hilang anwarul, dikatakan anwarul ta'zim. Oleh karena itu nasallahu alaihi wasallam wa na'udzu min darkis saqa wa su'il qada. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, senantiasa Allah berikan tuh afiah, wassalamah dan keselamatan. Jangan sampai kita termasuk kelompok-kelompok orang yang dinyatakan tadi. Dan kita berlindung wa na'udzu bihi min darkis saqa wa su'il qada. Kita berlindung kepada Allah daripada sesuatu keburukan, kecelakaan dan buruknya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan berikutnya suma'lam annal hudur ila jum'ah mal uzri sahih allazi yumkinul hudur ma'ahu afdal wa yadullu min sawabihi ala kamal ta'zim lillah wa li huquqihi wa ala tamam ar-raghbati fiha min dallahi min sawabihi wa shiddati rahbati wa sa'ati wa azabi. Padahal bagi ini sebulan, kalau secara syariat dia boleh nggak salat Jumat, tapi dia maksain. Nggak apa-apa, suruh kalau misalnya dia kuat, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang baru bilang doang, dia pusing sedikit, hujan sedikit. Anda nggak sholat Jumat lo nggak jamaah, kenapa nih? Anda lagi nggak enak badan, Anda sakit. Padahal memungkinkan dia juga didatang. Ini ada anak kagak kuat nih kalau buang angin mulu, nanti ganggu orang, kan bisa dilakukan. Yang mungkin kalau di dalam, dia di luar, di samping, atau datangnya waktu saat mendekati itu pelaksanaan sholat Jumat, bisa diatur. Apalagi sekarang banyak alat-alat pengaman daripada untuk menghambat terjegahnya pendarahan, buang air dan lain sebagainya. Nah, kalau giliran piknik bagi rekreasi ada aja bisa, ya bisa dilakukan enggak? Ente udah jangan sikut anak, enggak, anak kuat, takut kagak diajak. Entar ente kalau ngapa-ngapa di jalan, enggak, ini buat obat tuh, ada aja alasannya. Takut nggak diajak. Tapi kalau orang sholat Jumat gitu, nggak tahu nih anak rasanya nggak enak, anak-anak masih kecil, bini nggak ada nemenin, ya, bini nggak ada nemenin. Banyak lah tuh alasan banyak. Jadi pembenaran ini ada orang andal hudur ila jum'ah ma'al uzri, padahal dia ada uzur untuk tidak jum'ah, ya allazi yumkinul hudur ma'ahu, tapi dia dapat memungkinkan hadir, itu afdal, lebih utama. Wa yadullu ala min sahibihi, dan menunjukkan dari sahibnya itu ala kamali ta'zim, menunjukkan orang ini sangat sempurna, udah benar-benar penuh rasa ta'zim dia kepada Allah lillah, dan juga berkaitan dengan hak-hak Allah. Menunjukkan ini hamba ala tamami rabbah fima indallah, memang sangat ia berharap, ia berkeinginan mendapatkan karunia rahmat kebaikan indallah di sisi Allah, daripada min sawabi pahala ganjarannya. Dan menunjukkan ini hamba syiddatir rahbah min sa'atillah, memang benar-benar dia sangat takut kepada Allah mendapatkan murkanya, walaupun dia secara syariat mendapatkan uzur yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jum'ah dan berjamaah. Oleh karena itu kita pahami tentang hal ini. Emang ada yang benar-benar kuat banget, sehingga apapun ya, kesempatan peluang untuk dijadikan itu alasan tidak digunakan. Nah begitu juga tuh tadi sebaliknya, padahal tidak ada jalan baginya untuk mengusur, tapi dia tidak melaksanakan, ini benar-benar lemah. Sebagaimana tadi benar-benar kuat, ini benar-benar lemah. Tidak ada alasan baginya untuk tidak sholat Jumat dan berjamaah, tapi dia tidak melakukan dengan alasan yang salah, menunjukkan sangat tipis dan lemahnya dia punya iman, rasa takzim. Sebagaimana dinyatakan ini, padahal ia ini dapat diperbolehkan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat Jumat, tapi dia ngerjain juga, ini benar-benar kuat. Tapi ada orang ninggalin, cari alasan, padahal alasan itu tidak diterima syariat, dia ninggalin.
Ini menunjukkan sangat lemah. Kita dapat memahami dua sisi yang berbeda ini. Sehingga dikatakan wa'lam an as'adakallah anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Nah, sekarang untuk memperkuat ya semangat kita, perhatian kita khusus tentang ibadah ini, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita. Didoakan oleh Sayyidul Habib Abdullah Al-Haddan, as'adakallah anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Dikatakan wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan wa zayyana al-malaikata bil Jibril wa zayyana as-samaa bil kawakib. Indahnya langit Allah hiasin karena ada bintang. Ini hebatnya wibawanya itu para malaikat karena ada malaikat Jibril. Allah hiasi dikatakan yaitu Jum'ah keutamaannya yaitu hari-hari selama satu Jum'ah hari Jumat. Kalau bulan yaitu dengan Ramadannya. Maka anna yaumal Jum'ah sayyidul ayyam walahu syarafun indallahil azim. Karena hari Jumat itu mempunyai kemuliaan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ditanya Nabi Adam Allah ciptakan itu kapan? Hari Jumat. Ya. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihissalam. Hari Jumat. Jumat kapan? Jumat yang lalu Nabi Adam diciptakan. Yang kapan enggak tahu. Pokoknya hari Jumat, hari dipilih oleh Allah, hari Jumat hari mulia, maka ditentukan itu penciptaan Nabi Adam yaumal Jum'ah. Wa bihi yuqimus sa'ah. Kalau pengen tahu hari kiamat itu hari apa? Hari Jumat. Ya, karena hari besar nanti insya Allah. Makanya hati-hati tuh kalau hari Jumat ya. Kalau misal malam Jumat siap-siap besok kiamat. Nah kalau lewat, alhamdulillah lewat lagi, bukan hari ini nih hari Jumat. Pasti itu hari Jumat nanti terjadinya hari kiamat. Wa bihi ya'zanullah li ahlil jannah fi ziyaratihi. Dan pada hari Jumat juga Allah izinkan penduduk ahli surga untuk berziarah. Nanti Allah kasih nikmat, yaitu warzuqna nazra ila wajhikal karim. Tidak ada kemuliaan, kebahagiaan yang menyenangkan bagi hamba kecuali bertemu dengan Allah. Allah izinkan pada hari Jumat berziarah. Allah pertemukan nanti hambanya penduduk ahli surga berziarah Allah, yaitu kepada Allah pada hari Jumat. Wal malaikatu sama yaumal Jum'ah. Dan Allah SWT memberikan nama kepada malaikat itu pada hari Jumat. Memang dipilih wa yaumal mazid likasrati ma yaftahu taala bihi min abwabir rahmah. Dan pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala telah membukakan lebih dan banyak pintu-pintu rahmat. Ada dalam pernyataan hadis yang lain, innali ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Bahwa sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada saat-saat di mana Allah turunkan rahmat dan nafahat yang lebih, yaitu khususnya pada Jumat. Kita nggak tahu, mungkin pagi hari, mungkin pada waktu saat kita salat Jumat, dari waktu saat khutbahnya seorang khotib, atau pada waktu saat tengah malam, malam Jumat, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam 24 jam terhitung mulai ba'dal ghurub, yaitu Jumat dan malamnya, itu ada sesuatu rahmat yang Allah berikan. Maka hendaklah kita hadang, kita cari, dengan harapan kita mendapatkan daripada keutamaan sholat Jumat. Itu harus kita lakukan, kalau nggak begitu kita nggak dapat. Saya tanya bagaimana sih supaya kita lihat ini tim Argentina. Pak Ustadz susah Pak Ustadz. Pertama kita beli tiket online dulu. Nanti kalau sudah mulai acara dikasih waktu beberapa hari untuk penukaran tiket. Masya Allah. Antrian lagi kan ya? Begitu kagak? Dilakonin kagak? Dilakonin baris itu. Yang misalnya 1000, sono yang pertama ngelayanin setiap orang 5 menit, kita ya barisan ke 1000. Sampai kapan itu? Itu dilakonin, mau berpayah-payah, mau melakukan hal itu dihadang, bahkan belum waktunya juga udah nungguin. Ini begitu juga semenjak datangnya hari Khamis, itu mereka sudah menunggu. Nanti supaya start hari Jumat ini saya sudah siap ya, untuk mendapatkan rahmat. Kalau urusan akhirat ya begitu, demikian adanya.
Lah kenapa? Karena itu sangat mulia. Yaumul mazid likasrati ma yaftahullahu ta'ala bihi bi abwaabir rahmah. Wa yafidu minal fadl wa yabsutu minal khair. Allah Subhanahu wa taala membanjiri dengan karunia-Nya, wa yasbutu, dan Allah menghamparkan minal khairi, daripada kebaikan. Kapan? Yaitu pada hari Jumat. Harinya libur hari Jumat. Nah, ini sudah, karena kalau kita biasanya kalau malam mingguan ini tradisi-tradisi orang Nasrani, ya, karena mereka menghabiskan untuk liburan, seakan-akan malam minggu ini lama benar, sama hari minggu kita lewati. Kenapa? Ini kan malam minggu malam panjang. Lah kenapa? Karena kita melek. Tapi kalau malam Jumat kita tidur cepat banget nih, nunggu Jumat aja. Kita lewatin cepat. Kenapa, Pak? Kita habiskan kepada sesuatu hal, kita tidak isi dengan kebaikan. Ya. Wa yufidu minal fadl wa yasqutu minal khair. Wa yabsutu minal khair, dan Allah hamparkan, Allah tebarkan daripada kebaikan. Wa bihadzal yaum sa'atun syarifatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada hari Jumat ini ada saat syarifah. Ini suatu yang sangat agung. Selama 24 jam terhitung mulai masuk Jumat sampai berakhir Jumat, saatun syarifatun yustajabu bihi ad-du'a mutlaqan. Ini merupakan solusi. Ini memberikan jawaban buat kita, ini peluang di ilmu. Ada kadang-kadang orang mengalami permasalahan hidup yang sangat berat. Baik karena mungkin punya salah satu keluarganya yang sakit, benar, dengan sakitnya parah. Biaya pengobatan juga mahal, dia udah capek. Antara hidup dengan mati, udah melakukan berobat kemana aja nggak sampai. Coba habiskan 24 jam selama hari Jumat. Kita berdoa kepada Allah, dikatakan itu aja. Habiskan daripada kita merawat tahunan, ya, atau urusan masalah yang lainnya, apa aja masalah-masalah yang lainnya. Karena dalam satu hari 24 jam hari dan malam Jumat ada saatun syarifah. Maksudnya bagaimana? Yustajabu biha doa, akan dikabulkan doa secara mutlak. Kalau kita pas waktu saat berdoa bertepatan dari waktu yang Allah tidak tentukan, apakah malam atau siangnya, pasti Allah ijabah. Jadi berdoa aja 24 jam. Masa nggak ada kena barang atuk. Jangan kalah kayak orang mancing. Supaya dapat pancingan banyak kagak? Padahal yang makan satu. Kadang-kadang satu joran pancingnya ada 2-3. Padahal yang dimakan cuma satu. Kenapa? Itu mempunyai kemungkinan mendapatkan suatu harapan lebih cepat itu dapatnya. Tahu gak orang Neger? Tahu gak orang Neger? Tahu gak, Kak? Itu nancepin tuh pancing, dibiarkan sepanjang malam, besok pagi diliatin. Ya, biasa itu ikan gabus. Ya, itu. Boleh jadi ikan gabusnya yang diincar, yang dipengen ada katut ikan gede, cuman nggak kena. Padahal ikannya satu. Kadang-kadang pancingnya pada berapa? Ada 2, 3, 4. Padahal kan ikannya satu. Dengan harapan kita, ya, gunakan dengan alat yang banyak itu, salah satunya paling kagak kena. Kalau cuma satu kan harapannya cuma satu. Satu nyangkut satu. Nah begitu juga kita melakukan kebaikan, enggak siang, enggak malam dan lain sebagainya. Kalau kita ketemu saat syarifah itu yustajabu biha doa mutlaqan. Jadi dikatakan mubhamah, tidak Allah tentukan. Oh ini waktu syarifahnya ini adalah setelah subuh atau sebelum subuh, waktu saat orang melaksanakan Jumat kagak. Kita nggak tahu tuh kapan. Itu mubhamah. Sebagaimana ya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, cuma dikasih tahu, cuma kemungkinan besar itu terjadi asrul awakhir, 10 akhir bulan Ramadan. Apakah tanggal 20, 21, 22, 23 sampai tanggal 30. Dari yang 10 hari itu diperkecil lagi, dirampingkan. Mungkin hari-hari yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Dirampingin lagi, ini bagi yang malas, mungkin tanggal 27 aja. Nah boleh jadi tanggal 20 atau 21 udah kelewatan. Dia nungguin tanggal 27. Bang, ngapain? Nunggu Lailatul Qadar. Udah lewat tadi, gak nyesel.
Begitu juga Jumat, kita nggak tahu ada kesempatan kapan dan bagaimanapun kita gunakan buat kebaikan dan kita berdoa. Yustajabu biha ad-du'a mutlaqan wa hiya mubhamah fi jamil yaum. Bahkan juga Allah sediakan yang namanya nafah dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dan tertinggal setiap saat. Setiap saat, sekalipun bukan hari Jumat, kama qalahul Imamul Ghazali rahimahullah taala wa ghairuhu. Cuman untuk meraih, ya, untuk kita menghadang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kurang kita semangatnya. Itu lagi tadi, ya, sebagaimana kan in kuntum ta'lamun, karena faktor kita nggak tahu. Kalau kita tahu pasti kita cari. Fa'alaika bihadzal yaum bimulazamatil amal shalih. Bagaimana? Usahakan selama khususnya dalam satu Jumat. Ya mungkin kita tidak melakukan yang lebih banyak lagi, rutinitas sehari-hari urusan ibadah, tapi kalau hari Jumat itu diutamakan. Kalau dalam setahun itu bulan Ramadan paling kagak kita perbanyak, walaupun tidak selama 12 bulan dalam setahun. Kalau untuk satu pekan, satu Jumat paling kagak, kalau misalnya hari-hari yang lain standar, ya, paling juga Jumat itu perbanyak daripada amal yang lainnya. Ya. Dan juga termasuk hari-hari yang diutamakan. Maka dikatakan fa'alaika bi hadzal yaum bi mulazamatil a'mal shalih wal wazaifid diniyah wala taj'ala syuklan bi ghairiha. Bahkan mereka mau habiskan kalau udah Jumat nggak boleh diganggu, nggak ada bisnis, nggak ada apa-apain, libur, buat ibadah aja. Adapun yang lain ya silahkan. Wala taj'ala syuklan bi ghairiha illa, kecuali di situ terdapat padanya ayyakuna syuklan daruriyan la budda minhu. Kecuali ada kesibukan yang memang nggak mungkin ditinggalkan, ditunda sebelum atau setelah hari Jumat. Faina hadzal yaum lil akhirah khususan. Kita jadikan dalam satu Jumat, 7 hari dalam satu minggu, hari Jumat khusus buat akhirat. Sehingga wakaba bisukli baqiyatil ayyam bi amri dunya. Sisanya yang 6 hari ya silakan untuk hari Jumat. Tapi ini kita udah gunakan buat senang-senang liburan sama keluarga. Bi amri dunya gabnan wa ida'atan. Jangan sampai kita merugi bahkan menyia-nyiakan. Wa kana yang bagi lil mukmin ayyaj ala jami' ayyami wa layali. Bahkan bagi orang yang mukmin tulen, benar-benar kuat, bukan hanya terhitung hari Jumat, bahkan semua hari-hari dan waktu siang dan malam ayyam wa layali mustaqrikan bil amalil akhirah. Nah, apalagi sudah umur, udah menjelang pala 4, pala 5, pala 6. Masya Allah, masih capek-capek, masih payah saya, masih ngotot ya. Masih ninggal, masih entar dulu urusan akhirat. Bagi mereka mustaqrikan bil amal lil akhirah. Faizam yang salah, apabila tidak mungkin kan berikan kemudahan, kita habiskan waktu semuanya untuk akhirat kita, tapi wa tahu anhu asgalu dunya fala akalla minhu minat tafaqquh fi hadzal yaum. Kalau nggak memungkinkan, paling kagak sehari Jumat dalam 7 hari dalam satu Jumat kita jangan tinggalin, walaupun tidak semua hari fi hadzal yaum di umuril akhirah, untuk kita melakukan perbuatan akhirat. Itulah beberapa hadirin, nanti ada beberapa aktivitas yang kita dapat kerjakan. Kesibukan apa kiranya yang kita dapat lakukan hari, malam, siang, hari Jumat. Mungkin insya Allah nanti pada waktu yang akan datang, yang mudah-mudahan menjelang dan mendekati Idul Raya Adha, mudah-mudahan kita doakan semua apa yang direncanakan oleh pengurus khususnya Musalah Tanzilul Hujjah ini, Allah berikan kemudahan baik untuk melaksanakan daripada penyembelihan dan menyalurkan hewan kurban, dan juga termasuk ini akan adanya perluasan daripada lahan wilayah area daripada Musalah Tanzilul Hujjah. Dan juga kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apabila di antara kita keluarga yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bila ada kesulitan, Allah keluarkan dari kesulitan. Apa yang menjadikan hajat dan niat kita dunia dan akhirat, Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.